Pemirsa, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Baru saja kita berbicara tentang bagaimana agar menjaga hati ini lebih selamat, lebih bersih, lebih terjaga. Selanjutnya ulama memberikan beberapa kiat kepada kita meneruskan apa yang kita bicarakan tadi, yaitu as-samtu ma la ya'ni. Belajar, diam, jangan suka ngomong yang enggak-enggak. Kurangin ngobrol yang enggak manfaat, kecuali ngobrol ilmu, ngobrol Allah, ngobrol ketaatan. Rasul pernah memberikan kita sebuah arahan, sebuah ajaran indah. Bila kita ada dalam satu majelis, ya, kemudian bubar dari majelis itu, agar majelis itu menjadi majelis yang penuh berkah, diampuni dosa, takut ketelepasan bicara, akhirnya menyakiti teman satu tempat duduknya, atau terlempas kita melakukan perbuatan durhaka di majelis itu. Apa yang diajarkan Rasul, begitu bubar dari majelis, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Biasakan, ya, minimal dapat pahala, dan insya Allah bila ada yang buruk dalam majelis itu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rasul juga mengingatkan kepada kita, kalau pengen lihat kebaikan agama seseorang, apa kata Rasul? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan agama seseorang, dia beragama Islam, dia menjalani keimanan, tapi di dalam agama dan keimanannya kurang mencerminkan hal-hal yang baik, maka sungguh dia tidak disebut sebagai orang Islam yang baik. Karena itu Rasul memberikan kita sebuah gambaran bahwa kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ada 3 hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan nih ya. Yang pertama kata ulama, al-muharramat, yang diharamkan Allah. Tinggalin. Yang pasti yang haram itu tidak ada manfaatnya. Kecuali merusak hati, membuat kita makin durhaka, dan gelap hati kita, tertutup oleh titik-titik hitam. Dan ini kecelakaan buat seorang hamba. Yang kedua, tinggalkan hal yang makruh. Apapun yang diajarkan ulama hal yang makruh, maka usahakan tinggalkan. Yang ketiga kata ulama apa? Jangan terlalu asik pada hal-hal yang dihalalkan Allah. Banyak orang tuh lalai karena dia terlalu asik dengan yang dihalalkan. Ngobrol dengan tetangga boleh tidak Ustadz? Boleh, tapi ngobrol kok 4 jam. Ngomongin tas temennya boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi akhirnya ngejelekin tas orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, tinggalkan, perbanyak diam, karena diam adalah perhiasan orang-orang saleh dan juga perhiasan orang bodoh. Jadi kalau ada orang banyak diam, ini hati-hati, ini orang saleh atau orang bodoh. Kalau orang bodoh lebih bagus diam, ngomong sedikit ketahuan bodohnya. Selanjutnya kiat yang diajarkan ulama adalah al-uzlah. Tinggalkan, apa yang ditinggalkan? Berkumpul dengan orang-orang bodoh, orang-orang durhaka. Kenapa? Karena minimal kita akan terpapar oleh kedurhakaannya. Bapak Ibu, bila kita kumpul dengan orang saleh, dia berzikir, dia berbicara tentang Allah, dia memuji Allah, dia berdoa kepada Allah. Walaupun kita duduk di samping orang saleh itu tertidur, walaupun kita tiduran di samping orang saleh, misalkan kemudian orang saleh itu mendapat 10 rahmat dari Allah, maka kita yang ada di sebelahnya ke bawah. Berteman sama tukang minyak tanah, insya Allah. Berteman dengan tukang parfum, insya Allah wangi. Jadi hati-hati.
supaya hati ini selamat. Orang bodoh itu adalah orang yang hatinya tidak terjaga. Dan bila turun petaka dari Allah, turun kemarahan Allah, maka kita yang ada di sebelahnya ke bawah kena. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian selanjutnya kata ulama yang kedelapan adalah apa? Jangan suka membicarakan orang. Jangan suka menggibah orang lain. Ingat Bapak Ibu, di awal segmen saya sampaikan 3 hal yang kata Rasul manusia ini jarang selamat. Yang pertama adalah apa? Adzan. Rasul pernah ngomong, adzan ini artinya dugaan, prasangka. Jangan-jangan yang ngomongin saya itu kayaknya tuh kelihatan mulutnya begini, doyan ngomongin. Ini adalah prasangka. Kata Rasul apa? Iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhkan dirimu daripada prasangka. Sesungguhnya prasangka itu sebelum engkau ucapkan masih ada dalam pikiran dan hati, maka dia seburuk-buruk percakapan. Hati-hati, nyimpennya aja bikin mata mendelik ngelihat orang yang dia benci. Itu masih di sini, belum di sini. Kalau udah di sini, Na'udzubillah summa na'udzu. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Jangan, saya nggak ngomongin ibu-ibu kok. Cuma ngejelasin aja. Tapi zaman sekarang Bu, jangan salah, zaman sekarang bapak-bapak juga doyan gosip. Apalagi gara-gara saya tuh menjagokan tim sepak bola dunia ini. Giliran ngomong begini pada berantem. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati membicarakan manusia. Karena bila engkau berprasangka kepada seseorang, ingat kata Rasul, kalau engkau berprasangka, seandainya prasangkamu itu benar, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Tuh. Tapi sebaliknya, bila prasangkamu salah, maka engkau telah memfitnahnya. Nah, ingat penjaga yang namanya muraqabah, begitu dia mau masuk ke hati, itu yang mau masuk ke hati adalah si prasangka. Saya mau masuk Pak ke dalam hati, boleh nggak Pak muraqabah? Maaf, ente mau berprasangka ya? Iya, nggak boleh masuk, nggak boleh, keluar. Bukan tempatnya hati. Karena begitu sudah masuk ke dalam hati, maka mulai tubuh kita merespon. Pikiran kita merespon. Dan yang lebih durhaka lagi, bila engkau jalani, engkau lakukan apa yang disangka oleh hati. Ingat 3 hal yang jarang orang selamat kata Rasul. Yang pertama adzan, ya. Yang kedua wattiyarah. Wattiyarah tuh kelihatannya mendung nih, pasti rezeki ini akan begini, akan sulit, akan ini. Jangan. Ya. Dan yang ketiga kata Rasul apa? Al-hasad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ujung cara agar kita selamat hati ini yaitu jangan suka memakan makanan yang haram. Aklul halal, maka akan menyelamatkan hati. Baik, terima kasih Ustadz Azwan yang telah menyampaikan sebuah ilmu kepada kita, termasuk tadi kita diajak untuk mencermati beberapa penyakit hati. Ternyata hati kita ini memang sesuatu yang harus diurus, bukan sekedar kita mendengarkan saja, tetapi harus di-maintain. Tetapi ingatlah, ketika kita mampu menjaga hati, akan ada datang ujian demi ujian dari Allah untuk memastikan bahwa hati kita benar-benar bersih. Insya Allah itulah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.